Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya kalian di momen kemerdekaan ini? Semangat merdeka! Iya. Bagaimana kabarnya Mas Tito? Sehat. 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 Oh ya sehat. Ya ngapa aku melur nih? Ya sehat. Oke, semua sehat. Amin dalam lindungan Tuhan. Oke, siap bersekolah minggu hari ini? Siap dong. Ini agak kameranya agak nunduk tadi. Ya enggak apa-apa. Oke. Kita akan memulai masuk ke hadirat Tuhan. Kita nanti juga akan sedikit baca firman Tuhan dan yang paling penting nanti akan ada pengumuman lomba. Iya. Siapa saja yang menjadi juara lomba kostum, lomba menyanyi lagu nasional dan juga lomba baca puisi. Nanti saksikan di akhir sekolah minggu nanti. Oke? Ya, kita akan pujikan dahulu untuk kita semangat memuji Tuhan, untuk kita semangat bersekolah minggu. Kita akan pujikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Ya memang kita bukan sebuah pasukan yang berjalan, berkuda atau menembak ya, tapi kita itu Laskar Kristus. Apa itu Laskar Kristus itu? Ya, kita itu anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya, untuk menjadi orang yang mengabarkan kabar bahagia bagi semua orang. Seperti itu. Oke. Sebelum lanjut lagi kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Mas Yordan hantarkan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Di momen kemerdekaan bangsa kami ini Tuhan, kami bersyukur telah Engkau lahirkan, telah Engkau tempatkan tanah kami tercinta Indonesia. Dengan berbagai keragaman yang ada, dengan berbagai keindahan yang Kau berikan untuk Indonesia ini Tuhan, kami sangat mengagumi karya-karyamu. Dan juga kami itu berdoa untuk keberlangsungan bangsa ini, kemajuan bangsa ini. Dan boleh Tuhan di tangan kami, generasi penerus bangsa ini, Engkau pakai kami untuk menjadi anak-anak terang yang dapat memajukan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia ini di ulang tahunnya yang ke-76 Tuhan, Kau berkati Indonesia, Kau jauhkan dari berbagai masalah, Kau selesaikan pandemi yang masih menjerat kami, dan kemuliaan-Mu nyata untuk bangsa ini Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kau berkati kami yang bersekolah minggu, anak-anak-Mu ini yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati kami berdoa Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani adik-adik bersekolah minggu pada hari ini. Kiranya campur tangan kasih kuasa Tuhan yang menaungi sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan sekolah minggu ini. Amin. Ya, amin. Oke. Bagaimana kabar teman-teman, adik-adik semua? Pasti sudah sangat bosan. Sekolah minggu online, terus ngadep HP, terus gimana? Mau gimana lagi? Karena kita juga berusaha semaksimal mungkin menaati peraturan yang ada. Kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk melayani adik-adik di rumah. Tahan, sebentar lagi pasti akan nyata kasih kuasa Tuhan di tengah pandemi ini dan akan segera berakhir. Amin. Amin. Oke, kita akan siapkan hati kita akan siapkan telinga kita, pikiran kita untuk belajar firman Tuhan, merenungi firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita akan pujikan firman-Mu.
takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan di dalam kami bersekolah minggu hari ini. Kembali kami ingin belajar, kembali kami ingin merenungkan arti kebenaran firman-Mu. Dan Kau perkenankan kami Tuhan, Kau pakai pikiran, telinga, hati kami untuk fokus kepadamu Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud kebenaran firman-Mu dan juga dapat kami praktekkan dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati anak-anak terang-Mu ini untuk menjadi saksi kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini dalam kuasa-Mu Yesus. Amin. Iya. Oke, sudah siap semua? Sudah dipersiapkan Alkitab? Dari buku boleh, dari gadget boleh. Pasti sudah banyak dari kalian yang punya handphone juga kan? Karena untuk mendukung pembelajaran kalian dari rumah juga. Sudah disiapkan semua? Wah ya, wis, kita wis sok ini kita wis. Oke, masih ditemani dengan Mas Tito yang setia berdiri di samping saya. Kita kayak caleg. Ya, kita akan membuka renungan firman Tuhan. Kak Yordan juga dari HP sini. Silahkan dibuka Efesus pasal yang keempat. Efesus itu perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tisarus, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Nah, pokoknya gue, oke? Siap? Efesus 4 ayat yang ketiga dan 4. Sudah ketemu? Efesus 4 pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Oke? Iya, sudah ketemu. Saya anggap sudah ketemu. Ketemu, pokoknya ketemu. Oke. Efesus pasal yang keempat, ayat ketiga dan 4. Kak Yordan bacakan dari sini, kalian juga baca dari rumah dengan seksama. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Luar biasa sekali ayat ini. Sangat mencerminkan kita, Indonesia satu ya. Indonesia satu. Nah, tema kali ini juga sangat berkaitan dengan apa yang kita alami saat ini. Kak Yordan boleh ambil judul tema ini, saling membantu. Seperti tadi, kita tuh satu tubuh, satu roh, saling membantu menjadi satu. Wah, apa maksudnya itu? Oke, boleh Kak Yordan gambarkan melalui cerita ilustrasi seperti ini. Kalian dengarkan dengan baik-baik. Ya. Di suatu hutan loh ini, hutan, ada dua makhluk. Ya bukannya dua til enggak, cuman ada dua makhluk yang Kak Yordan ambil contoh. Di sini ada burung dan ikan. Kita mulai dari ikan.
Ikan hidup di, iya benar, air atau sungai. Ada sungai di dalam sebuah lingkungan hutan yang besar, dan hiduplah seekor ikan. Ikan ini ya mungkin agak berbeda dengan ikan-ikan yang lain, karena dia punya keinginan yang unik. Ikan ini hidup di air, tapi dia ingin memakan biji-bijian atau buah-buahan yang ada di pohon sekitar sungai. Nah, karena buah atau biji-bijian ini, biji-bijian dalam buah ini cukup menarik perhatian si ikan. Dari kedalaman air dia melihat ke atas, wah kayaknya enak tuh. Jadi ikannya melihat ke atas, wah kayaknya enak tuh. Jadi ikannya masa tak balik ya. Jadi ikannya ini tertarik untuk memakan buah-buahan itu, buah-buahan yang kecil yang cukup masuk ke dalam mulutnya. Nah, makanya dia berusaha untuk mencoba memetik ikan yang di tangan nih, menangkap jalan di tangan nih mencaplok. Intinya ikan mencoba untuk meloncat atau melompat keluar ke atas permukaan air untuk menggapai buah itu, karena buah itu cukup menggiurkan. Jadi tepat di atas air atau sungai itu. Jadi mungkin kalau ikannya besar, kalau ikannya cukup punya tenaga untuk melompat, dapat tergapai buahnya. Tapi karena ikannya kecil, enggak dong. Ikannya ini kecil, jadi hampir ini semisal ini buahnya ya, ini buah memang jelek ya, ini buahnya tangannya Mas Tito. Ini ikan nih, wah kurang. Jadi dia berusaha, pokoknya kacanya semini dok. Ini mungkin ya 5 cm. Dia berusaha untuk melompat keluar ke permukaan air, tapi gagal. Sayang sekali, kasihan sekali. Lalu ikan ini merenung. Wah, pernah lihat ikan merenung ya? Coba besok kalian ke pinggir sungai, amati kalau ada ikan meneng lagi, ikan ini merenung. Kuwi meh mencaplok buah yang ada di pinggir sungai itu. Nah, dia lalu berpikir, waduh, kita enak ya kalau aku bisa keluar, melompat dan menggapai buah itu. Dia melihat ke atas permukaan lagi, dia melihat burung. Burung terbang dengan santainya di atas sungai, di atas hutan. Dia terbang ke sana kemari. Lalu ikan berpikir, kenapa ya Tuhan tidak menciptakan aku seperti burung, mempunyai sayap, bisa terbang menggapai buah di pepohonan. Yaitu sebuah curhatan hati seekor ikan. Wah, kayak judul sinetron, curhatan hati seekor ikan. Dia merenung seperti itu karena dia mungkin kurang bersyukur. Kita tinggalkan ikan karena tadi ada 2 tokoh. Sekarang kita lihat burung. Burung ini juga mungkin unik, mempunyai satu keanehan. Ya enggak aneh sih, cuman ya namanya burung ya bebas terserah burung dong, ya kan? Burung ini berbeda dengan ikan yang ingin keluar menggapai buah. Tidak, burung ini ingin masuk ke dalam air. Kenapa? Karena waktu burung ini terbang di atas permukaan air dan hinggap di satu pohon dekat permukaan air, burung ini melihat ke bawah. Karena ini sungainya cukup jernih, burung ini melihat ke bawah. Jadi pernah lihat burung lihat ke bawah? Apaan sih? Pernah lihat burung melihat sungai ke bawah? Apa sih? Pernah lihat burung? Pernah lihat burung, dia melihat ke sungai karena di sungai ini ada mungkin cacing yang menarik perhatian burung. Cacing ini ada di dasar sungai, tapi kadang keluar permukaan atau keluar dari dasar sungai dan terlihat burung, wah ada cacing nih. Iya. Burung ini menginginkan cacing yang ada di sungai. Lalu burung ini mencoba untuk menyelam. Wah, bayangkan burung menyelam ke sungai. Belum sampai dasar glagapen, wah naik lagi. Tahu glagapen kan? Bahasa Jawa itu sangat unik. Glagapen itu istilahnya tidak bisa bernafas dengan baik di air.
Intinya kan burung ini bukan hewan di air, jadi dia kesusahan untuk bisa berada di air. Lalu dia naik lagi, terengah-engah, aduh, nggak bisa sampai dasar sungai. Dia mencoba lagi, belum bisa sampai dasar sungai, tapi ora kecekel cacingnya. Wah, cacingnya merusut. Burung sempat itu wis ngap neh, kembali ke atas. Dan akhirnya menyerah, sama dengan ikan, burung pun menyerah. Berhari-hari burung dan ikan mencoba hal ini, tapi tidak bisa. Dan di suatu hari, burung mengamati. Kok ikan ini aneh ya? Kok mesti mencolot-mencolot? Apa yang dia inginkan? Setelah diamati, oh ternyata dia menginginkan buah. Lalu burung mencoba mendekati pinggiran sungai dan berbicara pada ikan. Hei ikan, aku tahu apa yang kamu inginkan. Buah itu kan, buah yang kecil-kecil itu kan, kamu menginginkannya kan? Kok kamu tahu? Iya, karena aku juga menginginkan sesuatu hal yang tidak bisa aku gapai. Apa itu? Aku menginginkan cacing di dalam sungai. Kamu tahu kan? Oh iya, di sini memang banyak cacing. Bagaimana? Wah, ini mulai berunding. Bagaimana kalau kamu mengambilkan aku cacing di sungai itu dan aku mengambilkan buah di pohon itu? Tanpa pikir panjang ikan langsung mengiyakan, langsung mengangguk. Pernah lihat ikan mengangguk? Itu bahasa aja ngangguk-ngangguk di depan kaca. Bukan di. Dan mereka pun menyetujui negosiasi atau perundingan. Jadi ikan mengambil cacing untuk burung dan burung mengambil buah untuk ikan. Akhirnya mereka berdua bekerja sama, saling membantu untuk mendapatkan makanan. Wah. Ilustrasi yang cukup unik dan singkat yang bisa kita pelajari dari seekor burung dan seekor ikan. Bagaimana mereka saling membantu. Ada yang melatar belakangi kalau kita bisa saling bantu karena mungkin kita tidak bisa dan orang lain bisa dan orang lain yang tidak bisa kita bisa. Nah, untuk itu kita boleh saling membantu, apalagi di masa sekarang ini, di masa sulit ini yang boleh Tuhan berikan untuk menguji iman kita. Kita sebenarnya diuji untuk saling membantu, saling tolong menolong agar semua yang bermasalah di dunia ini, terutama di pandemi ini, dapat kita lewati dan pandemi ini dapat segera berlalu karena kita saling membantu. Amin. Ya, firman tadi boleh adik-adik renungkan untuk menjadi rema atau renungan malam di dalam setiap malam adik-adik sebelum tidur, adik-adik berdoa, Tuhan aku ingin saling membantu. Dan besok pagi bangun adik-adik boleh dengan keadaan segar, semangat, sehat dan dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan untuk saling membantu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Yordan. Cerita yang cukup unik dan singkat ini. Oke. Waktu yang ditunggu-tunggu. Karena kemarin sekolah minggu sudah mengadakan lomba dan memang tidak semua ikut. Saya tidak tahu, mungkin kurang berminat. Tidak apa-apa, yang penting ada yang ikut. Kak Yordan hargai, ya, Kak Yordan syukuri. Dan ada 3 kategori lomba. Yang pertama kecil, usia TK, usia masih bayi atau yang mungkin sudah mau ikut lomba. Itu lomba kostum unik, bisa dari kostum profesi, kostum budaya, seperti itu. Dan yang kedua, untuk kategori sedang, dari kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 3 nih, kelas 1, 2, 3 itu kategori sedang, yaitu menyanyi lagu nasional. Nah, paling semangat 17 Agustus, lagu andalan untuk lomba. Yang ketiga, kategori besar. Ini cukup sulit karena walaupun hanya membaca tapi harus dengan ekspresi, penekanan, intonasi, membaca puisi. Nah, Kak Yordan sudah mengumpulkan siapa-siapa saja yang menjadi juaranya. Mulai dari kategori yang pertama, ayo dengarkan. Kategori yang kecil, anak-anak yang dengarkan ya.
kategori kecil atau lomba kostum unik. Juara yang ketiga dulu ya. Juara yang ketiga, Manuela Hana dari Sekolah Minggu Immanuel. Tepuk tangan. Juara yang kedua, Aska dari Sekolah Minggu Naomi. Seperti ini. Juara yang pertama, ya ini. Juara pertama lomba kostum kategori kecil adalah Gabriel Ezra dari Sekolah Minggu Durkas. Oke, itu tadi juara dari kategori kecil atau lomba kostum unik. Sekarang kategori sedang atau lomba menyanyi. Ayo dengarkan yang usia atau kelas 1 sampai kelas 3 SD yang kemarin ikut. Juara yang ketiga, Kinan dari Sekolah Minggu Samuel. Kinan. Juara yang kedua, Mika dari Sekolah Minggu Naomi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Dan juara yang pertama, Immanuel atau biasa dipanggil Noel dari Sekolah Minggu Durkas. Keren sekali, tepuk tangan. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selamat. 17 Agustus. Nyanyinya kayak gitu, 17 Agustus. Kategori besar, baca puisi. Baca puisi. Juara ketiga, Kezia dari Sekolah Minggu Durkas. Kezia, selamat. Saksi bisu perjuangan bangsa dengan satu keinginannya, tekad kuat untuk merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari itu bangsaku bahagia. 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dari segala sengsara. Selamat. Juara yang kedua, Kinar dari Sekolah Minggu Immanuel. Juara kedua, selamat. Dengan satu keinginannya, tekad kuat untuk merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari itu bangsaku bahagia. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dari segala sengsara negara. Merdeka. Dan juara yang pertama, Diva dari Sekolah Minggu Durkas juga. Wah, Merdeka, merdeka. Hari itu bangsaku bahagia. 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dari segala sengsara dan lara. Wah, Durkas sih semangat untuk lomba. Durkas bakat lomba. Ya, selamat untuk kepada semua pemenang yang sudah berhasil memenangkan lomba spesial HUT Kemerdekaan Indonesia dari Sekolah Minggu atau Komisi Anak GKJ dan Kusuman. Nanti hadiahnya akan diantar ke rumah kalian masing-masing. Tunggu saja. Selamat ya untuk para juara. Iya. Boleh tepuk tangan tuh yang di rumah. Wow. Oke, sampai juga kita di penghujung acara Sekolah Minggu pada hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam lomba. Terima kasih adik-adik yang sudah rajin bersekolah minggu. Tetap sabar, tetap semangat, dan tetap sehat. Kerjakan tugas dari sekolah juga, jangan bermalas-malasan. Dan sebelum kita menutup, kita akan berdoa. Kak Edan akan berdoa untuk kalian semua yang ada di rumah. Kak Edan hantarkan.
Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggumu yang sangat indah ini. Boleh kami laksanakan, boleh kami lalui di dalam hati kami yang senang, hati kami yang rindu akan kemuliaan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah semangat mengikuti lomba, telah berpartisipasi di dalam lomba spesial HUT Kemerdekaan Indonesia. Selamat untuk kepada para juara yang boleh Engkau berikan talenta mereka untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah, yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Kami yakin dan percaya anak-anak-Mu ini boleh Engkau pakai Tuhan sebagai masa depan bangsa ini. Engkau mempersiapkan masa depan mereka masing-masing Tuhan. Kami yakin Engkau mendukung, Engkau menyemangati, Engkau membimbing mereka di dalam mempersiapkan masa depan mereka, di dalam belajar mereka Tuhan. Engkau sertai juga, Engkau berkati kedua orang tua. Engkau berkati wali mereka yang merawat mereka, agar mereka menjadi anak yang berprestasi, anak yang membanggakan. Dan masa depan mereka cerah Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu ini, komisi anak ini, supaya kami dapat selalu melayani anak-anak-Mu sebagai masa depan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tim multimedia juga kami berdoa, Engkau berkati tim multimedia GKJ dan Kusuman, Engkau berikan kesehatan kepada semua personilnya, Engkau berkati mereka supaya mereka semangat melayani. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, supaya kuasa-Mu nyata dan kehendak-Mu terjadi untuk hidup kami. Pertemukan kami di sekolah minggu yang akan datang. Jaga semangat kami, jaga kesehatan kami Tuhan. Dan kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kami dapat hidup dengan normal kembali seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Ya, kita harus berpisah lagi. Terima kasih Mas Tito yang sudah setia mendampingi saya di sini. Kita akan pujikan untuk menutup sekolah minggu hari ini. Jangan lelah. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan pujikan sekali lagi, semangat. Boleh bangkit berdiri, yuk semua. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok minggu depan. Dadah. Merdeka. Merdeka. Iya.